wanita misterius itu melambaikan tangannya, tornado hijau raksasa di langit menerjang ke arah singa kristal ungu dengan tak terkendali, membawa angin yang menderu-deru kencang. Di daerah yang dilewati tornado, hutan di tanah tercabut, mengubah tempat itu menjadi tanah kering datar, sementara banyak binatang ajaib melarikan diri kemana-mana. Dengan perlindungan Yalau, Xiaoyan tetap aman dari itu semua. Tangannya mencengkram erat dahan pohon sambil menatap hutan yang telah berubah menjadi berantakan. Tanpa sadar, dia menelan ludahnya. Melihat tornado yang berputar-putar mendekat, mulut besar singa kristal ungu mengeluarkan dengusan keras. Ia mengepakkan sayapnya dan pilar api ungu setinggi 20 hingga 30 kaki mendorong keluar dan menghantam tornado. Dua benda besar itu bertabrakan di langit. Saat itu terjadi, udara menjadi sunyi senyap. Suara gemuruh guntur tiba-tiba menggelegar di langit yang cerah. Tornado dan pilar api itu bertabrakan dengan keras, melepaskan energi yang tak terkendali dan menakutkan. Pada titik kontak, riak-riak tampak muncul di udara. Beberapa menit setelah tornado dan pilar api bertabrakan, mereka tampaknya telah kehabisan tenaga dan berangsur mereda dengan ledakan dahsyat yang bergema di seluruh pegunungan. Ketika tornado dan pilar api menghilang, wanita misterius yang berdiri diam di udara akhirnya mulai bergerak. Sayap hijau di punggungnya mengepak dan seperti kilat, tubuhnya langsung melewati area di mana energi masih bergejolak dan muncul di belakang singa kristal ungu. Pedang panjang aneh di tangannya menusuk ke depan. Bilah angin yang berputar terbentuk di ujung pedang dan berputar dengan kecepatan luar biasa seperti bola berwarna hijau dengan banyak bilah tumbuh darinya. Pedang panjang yang membawa bilah angin itu menebas singa kristal ungu, menciptakan suara yang jelas di udara. Namun, tebasan pedang panjang yang berkedip-kedip itu hanya meninggalkan sejumlah bekas luka putih. Bekas luka putih ini muncul sesaat sebelum menghilang. Mengabaikan serangan biasa dari lawannya, singa kristal ungu mengayunkan kepalanya, menyemburkan api ungu besar yang kuat berukuran sekitar setengah meter dari tanduk merah berbentuk heliks di kepalanya. Api ungu yang berkobar itu membuat wanita misterius itu mengernyitkan alisnya saat tangannya yang kosong membentuk segel aneh di depannya. Kekuatan dorongan angin. Saat suara yang lembut dan jernih menghilang, pusaran angin berwarna hijau yang ganas segera muncul di depannya, menghalangi bola api berwarna ungu. Melihat serangan api ungu itu tidak mempan, kilauan ungu di mata singa kristal ungu semakin terang. Cakarnya yang besar menghantam wanita misterius itu sambil membawa cahaya ungu yang indah. Kemanapun cakar itu lewat, ia mencapik udara yang mendorongnya, mengeluarkan suara lengkingan tajam di udara. Melihat serangan fisik dari singa kristal ungu, wajah wanita misterius itu menjadi lebih serius. Sebuah perisai angin sepanjang 2 hingga 3 meter tiba-tiba berkumpul di depannya. Cakar raksasa itu menghancurkan perisai angin berwarna hijau. Di bawah cahaya ungu yang megah, suara retakan yang jelas terdengar, segera membelah perisai angin menjadi beberapa bagian yang berhamburan bersama angin. Serangan fisik singa kristal ungu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Singa kristal ungu mengeluarkan raungan rendah saat serangannya menembus pertahanan lawan. Ia memutar tubuhnya yang besar, melepaskan serangan ganas lainnya dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya yang besar. Menghadapi serangan tanpa henti dari singa kristal ungu, wanita misterius itu hanya bisa memilih untuk menghindar. Karena bagaimanapun adalah bodoh untuk mencoba melawan kekuatan abnormal dari yang pertama. Di langit, tubuh singa kristal ungu terus bergerak cepat dan wanita misterius itu berulang kali mundur. Tampaknya dia telah jatuh dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi untungnya dia tidak menerima luka apapun dari binatang buas itu. Xiaoyan diam-diam bersiul sambil mengangkat kepalanya untuk menghadapi pertarungan yang indah itu, mengagumi efek suaranya dan riak-riak yang tak henti-hentinya di udara. Hanya kekuatan dari sisa pertarungan mereka saja mampu menghancurkan Dausi atau bahkan Dadausi. Singa kristal ungu itu memiliki pertahanan dan daya tahan yang sangat kuat. Sementara wanita itu tampaknya mengetahui banyak teknik dausuan tipe angin. Keduanya juga dohuang. Dengan kekuatan yang sama,
Jika mereka terus bertarung seperti ini tanpa memperlihatkan kartu truf mereka, mustahil untuk menentukan pemenangnya, ucap Yalow berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Singa kristal ungu memiliki sifat api. Kekuatan tempurnya akan menguat di bawah terik matahari, sementara akan melemah di malam hari. Ia mungkin akan mencoba mengakhiri pertempuran dengan cepat sebelum matahari terbenam. Xiaoyan berbicara sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengejaran yang terjadi di langit. Sepertinya kamu telah melakukan pengamatan yang terperinci. Dalam waktu yang singkat, kamu benar-benar menemukan bahwa singa kristal ungu bergantung pada terik matahari, ucap Yalow. Mendengar analisis Xiaoyan, Yalow tidak bisa menahan senyum yang agak aneh. Dari apa yang kulihat, kristal ungu di tubuhnya tampaknya menyerap energi matahari. Api berwarna ungu di tubuhnya juga seharusnya berasal dari kristal ungu itu. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba bertanya, Guru, bisakah api berwarna ungu dari singa bersayap kristal ungu disempurnakan oleh seorang alkemis menjadi api dan disimpan di dalam tubuhnya? Ucap Xiaoyan. Imajinasimu hebat sekali, ucap Yalow. Setelah tercengang oleh pemikiran konyol Xiaoyan, Yalow menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sangat sulit bagi seorang alkemis untuk memurnikan api semacam ini. Api ini lahir dari dalam binatang ajaib sehingga lebih sulit dijinakkan dibanding dengan api surgawi. Selain itu, api semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Api ini hanya sedikit lebih kuat dari api dogi biasa, sehingga tidak ada yang mau bersusah payah untuk menjinakkannya, ucap Yalow. Xiaoyan mengangguk sebentar dan kembali terdiam. Ia mengangkat kepalanya dan terus menonton pertarungan tingkat tinggi yang langka itu. Akibat keributan besar yang disebabkan oleh pertarungan antara monster dan manusia, banyak binatang sihir yang terusik dari tidurnya. Dengan demikian, banyak binatang sihir yang berbeda dan unik mulai bermunculan di pegunungan yang awalnya kosong. Untuk bertahan hidup di wilayah dalam pegunungan binatang ajaib, kekuatan binatang ajaib ini pada dasarnya setidaknya berada di peringkat ketiga. Pada peringkat ini, binatang ajaib telah memperoleh kesadaran awal dan sama sekali berbeda dari mereka yang berada di wilayah luar yang pada dasarnya hanya memiliki naluri. Di dunia binatang ajaib, terdapat hierarki yang sangat ketat. Di antara binatang ajaib yang baru saja muncul, para peringkat bawah secara sadar melarikan diri dengan ekor di belakang punggung mereka ke wilayah luar medan pertempuran. Binatang ajaib yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di dekatnya dan mengamati pertarungan jumlahnya sangat sedikit. Xiaoyan diam-diam menghitung mereka. Ada 3 binatang ajaib besar yang berdiri tegak di 3 puncak gunung yang tampak memandang ke bawah ke arah yang lain. Pandangan mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran yang terjadi di udara. Mengenai peringkat ketiga binatang ajaib ini, Yalow telah memberitahunya bahwa mereka berada di peringkat 5, mirip praktisi doang di antara manusia. Menatap binatang buas yang legendaris dan terkenal itu, Xiaoyan tak kuasa menahan erangan dalam hatinya. Ini baru wilayah timur pegunungan binatang ajaib. Namun binatang ajaib tingkat 6, 3 binatang ajaib tingkat 5, dan beberapa binatang ajaib lain dengan berbagai tingkatan telah muncul. Kekuatan kelompok yang menakutkan ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan. Meskipun banyak binatang ajaib yang muncul, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda akan maju untuk membantu singa kristal ungu. Mereka jelas mengerti bahwa akan menjadi penghinaan bagi raja wilayah pegunungan timur jika mereka ikut campur. Pertempuran di langit terus berlangsung sejak siang hari hingga matahari hampir terbenam. Melihat matahari besar mulai menghilang di cakrawala, singa kristal ungu yang menyerang tanpa lelah tiba-tiba berhenti. Mata merahnya dengan kilau ungu memperlihatkan penampilan yang tidak toleran dan agung saat menatap tajam ke arah wanita yang tampak mulia itu. Manusia, kau telah menguras habis kesabaranku yang terbatas, ucap singa kristal ungu. Raungan pelan singa kristal ungu mengguncang hutan di pegunungan. Selama kau bersedia menyerahkan kristal roh ungu itu kepadaku, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, ucap wanita itu. Meskipun diburu sepanjang sore, wanita misterius itu tetap tampak anggun dan mulia. Pusaran angin kencang muncul dan menghilang di sekelilingnya saat dia berbicara. Karena kau sangat tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku.
Raungan singa yang membawa sedikit amarah keluar dari mulut besar singa kristal ungu. Cahaya di tubuhnya semakin kuat hingga akhirnya cahaya terang itu mulai menutupi cahaya matahari terbenam. Ia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, gumam Xiaoyan. Menyaksikan kekuatan tubuh singa kristal ungu, antisipasi membuncah dalam diri Xiaoyan saat dia berbisik. Melihat cahaya ungu yang kuat pada singa kristal ungu di udara, binatang sihir di sekitarnya yang sedang mengamati pertarungan tiba-tiba panik dan mulai bergerak cepat untuk mundur. Bahkan 3 binatang sihir peringkat 5 juga tidak terkecuali. Keadaan aneh singa kristal ungu juga merupakan sesuatu yang diwaspadai wanita misterius itu. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius saat dia merasakan aliran energi yang tidak wajar di sekelilingnya. Angin kencang mulai bertiup di area selebar puluhan kaki. Cahaya berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tempat itu. Setelah beberapa saat persiapan, cahaya itu tiba-tiba menyusut dan hanya dalam sekejap mata, cahaya yang melebar itu telah menyusut menjadi pilar cahaya ungu tua selebar setengah kaki. Itu segel, ucap Yalau. Merasakan energi dari pilar berwarna ungu, Yalau tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan suara heran. Segel, ucap Xiaoyan bertanya dengan cepat ketika mendengar istilah itu. Beberapa binatang ajaib tingkat tinggi yang aneh memiliki pengetahuan bawaan tentang cara menggunakan segel. Sungguh tidak terduga bahwa singa kristal ungu ini tahu cara menggunakannya. Wanita itu akan menghadapi masalah besar, ucap Yalau. Saat penjelasan Yalau mereda, pilar cahaya ungu gelap melesat keluar seperti kilat. Kecepatannya sangat menakutkan dan melompat 2 kali sebelum muncul agak jauh dari wanita misterius itu. Segel kristal ungu. Saat cahaya ungu berkedip, auman singa kristal ungu bergema di seluruh pegunungan. Pada saat pilar cahaya ungu gelap muncul, wajah wanita misterius itu berubah. Teknik do yang kuat dengan cepat dikeluarkan. Tarian angin terbelah. Setelah kata-kata wanita misterius itu terdengar, ruangan di depannya mulai berfluktuasi. Banyak bilah angin hijau tua besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di udara. Kemudian mereka saling terhubung, membentuk sesuatu yang tampak seperti silinder bilah yang berputar dengan kecepatan ekstrim saat bergerak maju. Ruang tempat pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin yang berputar itu lewat menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, keduanya saling bertabrakan, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan 2 meteorit yang bertabrakan. Sesaat setelah pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin yang berputar saling bertabrakan, angin yang berputar tampak semakin lemah. Dalam waktu singkat, angin yang berputar tiba-tiba meledak sementara pilar berwarna ungu hanya sedikit meredup. Setelah mengatasi bilah angin yang berputar-putar, pilar cahaya berwarna ungu itu tampak tenang saat menembus puluhan perisai angin yang dipasang wanita misterius itu. Akhirnya, pilar cahaya itu melesat ke tubuhnya. Tepat setelah serangan pilar cahaya berwarna ungu itu berhasil, tubuh besar singa kristal ungu muncul di hadapan wanita misterius itu. Cakar besarnya melepaskan 5 duri berwarna ungu yang sangat tajam dan melesat dengan ganas ke arah kepala wanita misterius itu. Puncak angin, meteorit pembunuh. Tepat saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Seberkas cahaya misterius tipis seukuran ibu jari langsung melesat keluar. Sinar cahaya itu bahkan membuat udara bergetar. Sinar cahaya melesat ke arah kepala singa kristal ungu. Tetapi kecerdikan binatang itu membuatnya menundukkan kepalanya sedikit, sehingga sinar cahaya itu hanya mengenai tanduk merah di dahinya. Dalam sekejap, bagian terkeras tubuhnya terpotong menjadi 2. Tanduk yang terpotong itu menyebabkan singa kristal ungu merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengeluarkan suara raungan singa yang ganas saat cakarnya menembus ke depan dengan kekuatan dahsyat dan menghantam dada wanita misterius itu dengan keras. Setelah suara logam yang beradu itu terdengar, wanita misterius yang menerima pukulan berat itu memuntahkan darah. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba berbalik dan mengepakkan sayap hijaunya. Tubuhnya berkedip-kedip secara misterius dan sesaat kemudian menghilang di cakrawala. Melihat kecepatan mengerikan yang ditunjukkannya, meskipun sedang terluka,
singa kristal ungu yang untuk sementara kehilangan kekuatannya karena tanduknya patah, melepaskan raungan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah pengaruh gemuruh yang dipenuhi energi liar itu, dasar-dasar gunung di pegunungan itu berguncang tak henti-hentinya bagaikan gempa bumi. Beberapa puncak gunung bahkan patah karena getaran itu. "Pergi dan cari, temukan wanita manusia itu," ucap singa kristal ungu. Singa kristal ungu mengeluarkan raungan mengancam yang dipenuhi dengan niat membunuh saat kepalanya yang besar menghadap ke dasar pegunungan dan menatap dengan mata marahnya yang berdarah. Akibatnya, semua binatang ajaib di gunung mulai bergerak dengan tergesa-gesa dan panik. Ketika binatang ajaib gunung tengah mencari wanita misterius itu, Xiaoyan yang masih berada di bawah perlindungannya Lau diam-diam bergegas kembali ke tempat persembunyiannya tanpa diketahui binatang ajaib manapun. Itu sangat menyenangkan. Serangan terakhir wanita itu sangat kuat. Jika binatang kristal ungu tidak menghindar tepat waktu, kepalanya kemungkinan besar akan tertusuk, gumam Xiaoyan. Mengingat pertarungan yang mendebarkan dan indah di langit, jantung Xiaoyan mulai berdetak kencang. Adegan pertarungan antara makhluk kuat bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah. Xiaoyan dengan hati-hati kembali ke area sekitar air terjun dan mengemasi kuali obat dan barang-barang lain yang tertinggal di sekitarnya. Dia baru saja ingin kembali ke dalam gua ketika kakinya tiba-tiba membeku. Xiaoyan membelalakan matanya dan tidak berkedip saat menatap sungai yang mengalir di bawah air terjun. Seorang wanita cantik berpakaian sederhana mengambang di atasnya. Matanya yang tertutup rapat dan wajahnya yang pucat memberitahu orang-orang bahwa dia terluka cukup parah. Xiaoyan menelan ludahnya karena mengenali wanita yang mengambang di atas air. Dia adalah praktisi doang kuat yang telah bertarung dengan singa kristal ungu. Dari penampilannya, tampak bahwa dia tidak sadarkan diri. Hati Xiaoyan seketika bimbang. Haruskah dia menyelamatkannya atau tidak? Jika dia menyelamatkannya, dia mungkin akan memancing amarah penduduk tempat ini. Tetapi jika tidak, dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari nasib menyedihkan dicapik-capik oleh singa kristal ungu yang sangat marah. Saat hati Xiaoyan bimbang, beberapa raungan milik binatang ajaib terdengar bergetar di hutan yang jauh. "Apa boleh buat, kau cukup beruntung," gumam Xiaoyan. Ketika mendengar binatang ajaib itu mengaum, Xiaoyan mengatupkan giginya dan bergegas berlari ke air terjun untuk mengangkat wanita berpakaian sederhana yang basah kuyup dari air. Xiaoyan meletakkan tangannya di betis dan bagian belakang kepalanya. Perasaan hangat seperti batu giok yang lembut dan halus yang ia rasakan terasa luar biasa. Xiaoyan menggigit ujung lidahnya dan menahan rasa berdebar-debar di dalam dirinya. Ia kemudian menggendong tubuh basah si cantik misterius itu dan berlari ke arah pintu masuk gua dengan sekuat tenaga. Serangan gila itu berlanjut hingga ia berada dalam radius 50 meter dari pintu masuk gua. Baru kemudian ia menghela nafas lega. Ia lalu menyebarkan sejenis bubuk obat di sekitar wilayah ini. Bubuk obat itu sangat mengganggu binatang ajaib, jadi jarang ada yang mau menerobos masuk ke tempat ini. Oleh karena itu, tempat ini bisa dianggap aman. Setelah menggendong wanita itu dan bergegas ke gua, Xiaoyan dengan lembut meletakkannya di atas punggung batu. Ia duduk di sampingnya dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Selama istirahatnya, Xiaoyan akhirnya menemukan waktu untuk mengamati dawang cantik itu dari jarak dekat. Dia dengan hati-hati mengamatinya. Rasa takjub perlahan muncul di hatinya saat dia melakukannya. Mengatakan bahwa kecantikan itu tampak seperti lukisan, untuk menggambarkannya bukanlah sesuatu yang berlebihan. Yang benar-benar membuat Xiaoyan merasa kagum adalah keanggunan dan kemuliaan dalam dirinya. Tatapan Xiaoyan menyapu wajahnya yang tampak begitu rapuh hingga satu tarikan nafas saja dapat menghancurkannya. Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke bawah dan sedikit mengernyit. Di area dada di bawah leher, 5 bekas luka cakaran yang mengerikan mengeluarkan darah segar, membuat pakaiannya berwarna merah. Dalam keadaan tidak sadar, alisnya sedikit terkatup rapat saat ekspresi kesakitan samar-samar muncul di wajahnya. Meskipun sikapnya saat ini tidak sesuai dengan penampilannya, namun itu sangat indah.
dia butuh perawatan, gumam Xiaoyan. Sambil menggosok kedua tangannya, Xiaoyan mengambil lebih dari 10 botol giok dari cincin penyimpanannya. Ia ragu sejenak sebelum mengulurkan kedua tangannya untuk membuka gaun wanita itu. Namun, saat tangannya hendak menyentuh tubuhnya, mata wanita misterius yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Mata indah itu memancarkan rasa dingin dan jengkel karena rasa malu saat menatap tajam ke arah Xiaoyan. "Apakah kamu sudah bangun?" ucap Xiaoyan. Tindakan wanita itu yang tiba-tiba membuka matanya membuat Xiaoyan terkejut. Dia cepat-cepat mundur beberapa langkah dan mengangkat botol giok kecil di tangannya sambil menjelaskan, "Aku hanya bermaksud mengobati lukamu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi karena kamu tidak sadarkan diri, aku berencana untuk mengoleskan obat untukmu. Tetapi sekarang kamu sudah bangun, kamu bisa melakukannya sendiri," ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan botol giok di sampingnya dan sekali lagi mundur beberapa langkah. Setelah menyaksikan kekuatan wanita ini, Xiaoyan sedikit takut bahwa dia akan tiba-tiba menjadi gila dan membunuhnya secara acak dengan satu tamparan. Dia akan menderita kematian yang tidak adil saat itu. Ketika melihat Xiaoyan melangkah mundur, wanita misterius itu akhirnya menghela nafas lega. Tatapan matanya yang biasa menatap Xiaoyan kini sedikit tidak dingin lagi. Namun, ketika dia hendak mengoleskan obatnya sendiri, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya mati rasa. Setelah berjuang sebentar, wanita misterius itu perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menggertakkan giginya sambil berkata, "Binatang itu, aku berada di bawah segelnya," gumam wanita itu. Xiaoyan berjongkok di sudut gua dan menatap wanita misterius yang lumpuh itu dengan wajah polos. Namun dia tidak menunjukkan niat untuk melangkah maju dan membantunya. Setelah berjuang sedikit lama, wanita misterius itu hanya bisa pasrah menghentikan perjuangannya yang sia-sia. Dia memiringkan kepalanya dan matanya yang indah melirik Xiaoyan yang sedang berjongkok bodoh. Dia menimbangnya dengan hati-hati dan merasa bahwa pemuda yang lembut dan tampan ini tidak bermaksud jahat. Akhirnya dia berbisik, "Bantu aku mengoleskan obatnya." Suara manis dan enak didengar, tetapi di dalamnya terdapat keluhuran yang tidak dapat disembunyikan. Mungkin itu karena hasil dari statusnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Dia mengedipkan matanya dan bergumam pelan, "Aku bisa membantumu, tetapi kita harus sepakat bahwa setelah ini kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti mencoba menjungkil mataku karena aku melihat tubuhmu," ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, wanita itu tidak bisa menangis maupun tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sambil tiba-tiba teringat sudah berapa lama sejak seseorang berani mengatakan hal seperti ini di depannya. "Aku tidak sejahat itu. Selama kamu menjaga tangan dan matamu dengan benar, aku tidak akan membalas bantuanmu dengan menyakitimu," ucap wanita itu berkata dengan nada yang lebih santai. Dengan keyakinannya, Xiaoyan akhirnya berjalan perlahan ke arahnya. Matanya sekali lagi menyapu wajah cantik itu. Sambil mengeluarkan batu kering, ia mengulurkan tangannya serta dengan lembut menarik bagian dada gaunnya yang sedikit terbuka. Setelah membuka gaun polos itu, Xiaoyan menemukan armor logam berwarna biru pucat di bawahnya. Dari cahaya yang mengalir seperti gelombang, jelas bahwa ini bukan barang biasa. Di armor itu ada 5 bekas cakaran yang dalam dengan jejak darah samar yang mengalir darinya. Armor dalam yang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki ini untuk melindungi tubuhnya, serangan singa kristal ungu itu kemungkinan akan mencapik-capik tubuh bagian atasnya. Xiaoyan mendesah dalam hati karena takjub saat dia melirik armor dalam berwarna biru pucat itu. Itu lukanya ada di bawah rompi bagian dalam. Untuk mengoleskan obat dan menghentikan pendarahan, sepertinya aku perlu melepas rompi itu, ucap Xiaoyan. Setelah mengamati armor biru pucat yang melilit tubuh wanita menawan itu, Xiaoyan dengan malu dan getir memberitahu wanita berwajah agak merah itu. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, wanita itu jelas gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, tetapi suaranya cukup tenang. "Lepaskan saja. Terima kasih," ucap wanita itu.
Melihat betapa tegasnya wanita itu, Xiaoyan mulai merasa sedikit gelisah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mengangkat wanita itu dari ranjang batu dan membantunya duduk dengan punggung menghadapnya. Melihat lekuk tubuhnya yang menawan dari belakang, tangan Xiaoyan sedikit gemetar saat ia perlahan menanggalkan pakaian atasnya. Saat ia menanggalkan pakaiannya, jari Xiaoyan seketika menyentuh kulit wanita itu. Saat ini terjadi, ia akan merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Wanita itu mungkin seorang dahuang yang kuat dan legendaris, tetapi dalam hal pria dan wanita, sepertinya ia tidak acuh tak acuh seperti yang ia katakan. Setelah Xiaoyan perlahan menurunkan pakaiannya hingga ke pinggangnya yang sempit, ia samar-samar melihat kancing logam di armor bagian dalam dan dengan lembut membukanya satu persatu. Setelah membuka kancing terakhir, Xiaoyan dengan hati-hati menarik armor dari tubuh wanita itu. Meskipun sudah berhati-hati, wanita itu masih menghirup udara dingin beberapa kali saat logam itu bergesekan dengan lukanya. Begitu rompi bagian dalam dilepas, tubuh bagian atas wanita itu hampir telanjang di depan Xiaoyan. Namun tentu saja, ini hanya punggungnya. Sedangkan bagian depan, Xiaoyan tidak punya keberanian untuk melihat. Memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang telanjang kepada seorang pria yang tidak dikenalnya menyebabkan wanita berkulit putih salju dengan kekuatan dawang itu perlahan-lahan dibanjiri oleh lapisan merah muda. Tubuhnya yang cantik berulang kali menggigil pelan. "Jaga tangan dan matamu dengan baik," ucap wanita itu. Pada saat ini, wanita itu sekali lagi mengeluarkan peringatan. Xiaoyan tersenyum pahit sambil mengambil jubah hitam besar dari cincin penyimpanan dan menutupi tubuh wanita itu dengannya. Baru setelah itu, dia perlahan membalikannya dan membaringkannya di ranjang batu. Setelah berbalik, Xiaoyan menyadari bahwa wajahnya dibanjiri semburat merah yang memalukan. Namun matanya tidak tampak terlalu dingin saat menatapnya. Jelas bahwa tindakan Xiaoyan menutupinya untuk mengurangi rasa malunya telah memberinya kesan yang baik. "Aku akan mencuci lukamu," ucap Xiaoyan mengingatkan sambil perlahan menurunkan jubah hitamnya. Ketika lukanya benar-benar terlihat, dia buru-buru berhenti. Pada ketinggian ini, dia sudah bisa melihat sebagian kecil puncak seputih salju dan belahan dada yang dalam dan memikat yang akan membuat pria tergila-gila. Xiaoyan mengambil kain bersih dari cincin penyimpanan dan menuangkan cairan hijau pucat ke atasnya. Setelah itu, ia perlahan-lahan membersihkan noda darah di sekitar luka. Alis wanita misterius itu terus bergetar sedikit saat Xiaoyan mengusapnya dengan lembut. Ketika mata indah wanita itu menatap ke arah pemuda yang tengah menundukkan kepalanya dan serius mencuci lukanya, rasa terima kasih tampak dalam tatapannya. Setelah mencuci lukanya dengan seksama, Xiaoyan menuang bubuk berwarna putih dari botol giok ke lukanya. Efek dari bubuk itu membuat wanita itu mengernyitkan alisnya seraya mengerang pelan dan menyakitkan. "Tenang saja, ini akan segera berakhir," ucap Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengoleskan bubuk itu secara merata pada lukanya. Ia kemudian mengambil kain untuk menghentikan pendarahan dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati melilitkannya di sekitar lukanya. Tatapan Xiaoyan tidak beralih saat ia membalut lukanya, tetapi ia tetap melihat hal yang seharusnya tidak ia lihat. Beruntung ia berhasil menyembunyikan apa yang dilihatnya dengan baik. Jika tidak, wanita misterius itu mungkin akan berubah menjadi musuh. "Baiklah, lukanya sudah diobati. Yang tersisa adalah luka dalammu yang harus kau sembuhkan sendiri. Segel itu juga sesuatu yang harus kau buka sendiri," ucap Xiaoyan dan menepuk tangannya, mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. "Terima kasih." Wanita yang sedang berbaring diam di ranjang batu itu tiba-tiba melemparkan senyum yang sempurna kepada Xiaoyan. Senyum itu bahkan bisa disebut tak tertandingi. Di puncak gunung kecil, Xiaoyan berbaring tengkurap sambil terus-menerus mengamati sekelilingnya. Karena singa kristal ungu, binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib menjadi jauh lebih gelisah dari biasanya. Untungnya, bubuk yang dibuat oleh Yalo sangat manjur. Meskipun binatang ajaib sesekali muncul, namun setelah mereka mencium bau yang mengganggu, mereka semua buru-buru meninggalkan daerah itu. Jadi, selama 2 hari ini, Xiaoyan dan Nyalau tidak pernah ditemukan.
Dengan wanita itu di sampingmu, kau akan selalu mendapatkan masalah. Apakah kau berencana untuk terus seperti ini? Yalo melayang keluar dari cincin dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah praktisi tingkat dohuang. Jika ada kesempatan untuk membuatnya berhutang budi padaku, itu bisa dihitung sebagai investasi jangka panjang. Apa artinya bahaya ini dibandingkan dengan itu? Ucap Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan menepis dahan-dahan yang menghalangi jalannya sambil terkekeh. Lebih baik kau memanfaatkan momen terlemahnya untuk itu. Dengan cara ini, kau akan memiliki pengawal dohuang yang memungkinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan di Kekaisaran Siama. Ucap Yalau dengan tidak sopan mengeluarkan tawa saat dia menggoda. Sambil memutar matanya, Xiaoyan bergumam. Aku ingin sekali melakukannya, tetapi jika aku melakukannya, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh saat dia pulih. Ucap Xiaoyan. Baiklah, jaga kita sudah berakhir. Ayo kembali, ucap Xiaoyan. Sekali lagi mengamati lingkungan sekitar yang kini damai, Xiaoyan melambaikan tangannya. Tidak mau repot-repot berdebat dengan Yalau tentang topik yang tidak penting ini, dia melompat keluar dari tumpukan batu sebelum melompat menuruni puncak gunung kecil dengan penuh semangat. Yalau kembali ke dalam cincin, sedangkan Xiaoyan berlari kecil dan setelah beberapa menit, ia kembali ke gua. Setelah memasuki gua, dia melihat wanita misterius yang tadinya berbaring di ranjang batu, kini telah meletakkan pipinya di atas telapak tangannya sambil duduk santai di atas lempengan batu. Saat dia melihat Xiaoyan kembali, dia tidak bisa menahan senyum tipis dan berkata, "Kamu sudah kembali?" Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Sambil membawa penggaris berat yang misterius itu, ia berjalan mendekat dan mengeluarkan beberapa ikan yang ia tangkap di bawah air terjun dari cincin penyimpanan. Ia duduk di tanah, menyalakan api, dan dengan santai bertanya, "Apakah keadaanmu sudah lebih baik sekarang?" Ucap Xiaoyan. Wanita misterius itu perlahan berdiri, membawa gelombang aroma samar saat dia tiba di sisi Xiaoyan. Sedikit mengernyitkan alis hitamnya, dia mendesah pelan. Luka daging bukanlah masalah besar, tetapi teknik segel akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk pulih, ucap wanita itu. Kalau begitu, bersembunyilah di sini selama itu. Mereka seharusnya tidak akan bisa menemukan tempat ini, ucap Xiaoyan sembari menusuk ikan di tangannya dengan tusukan kayu, lalu meletakkannya di atas tiang penyangga di atas api, kemudian menoleh untuk menatap wanita misterius di sampingnya. Karena gaun sutra yang dikenakan wanita itu sudah compang-camping, saat ini dia mengenakan gaun hitam Xiaoyan. Ketika orang lain mengenakannya, gaun hitam itu tampak agak berat bagi mereka. Namun di tubuhnya, lekuk-lekuk halus pada sosok yang indah menambahkan pesona misterius padanya. Saat dia bergerak dengan langkah teratai, sebagian betisnya yang seputih salju dan seperti kiok terlihat samar-samar. Itu pemandangan yang agak mempesona. Duduk dengan anggun, mata indah wanita misterius itu menatap Xiaoyan yang terus-menerus menaburkan bumbu pada ikan. Kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau cukup punya nyali, berani memasuki area dalam pegunungan binatang ajaib dengan kekuatan seorang dosa," ucap wanita itu. "Tidak ada pilihan lain, aku dikejar hingga ke dalam." Xiaoyan tersenyum, menoleh ke belakang untuk bertanya, "Oh ya, siapa namamu?" ucap Xiaoyan. "Yunzi." Wanita misterius itu menjawab dengan senyum di wajahnya dan binar di matanya. "Aku Yaoyan." Dari botol kiok, Xiaoyan menaburkan sedikit bumbu yang telah disesuaikan dengan cermat sambil menjawab dengan santai. Dia belum pernah mendengar berita tentang Kekaisaran Siama yang memiliki dawang dengan nama itu. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar dia menyembunyikan identitas aslinya. Wanita yang menyebut dirinya Yunzi itu tidak repot-repot memeriksa keabsahan kata-kata Xiaoyan. Meskipun kekuatannya sekarang telah disegel, seorang anak muda yang hanya memiliki kekuatan dosa jelas tidak berbahaya baginya. Percakapan singkat ini perlahan berakhir pada catatan itu. Setelah kehilangan topik pembicaraan, keduanya tenggelam dalam suasana hening sampai Xiaoyan menawarkan ikan bakar di tangannya kepada Yunzi, sementara Yunzi menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Sambil merobek sepotong kecil daging ikan,
bibir merah Yunzi bergerak sedikit. Sikap anggun saat makan perlahan membuat Soyeon merasa rendah diri dengan gaya makannya yang tidak sopan. "Kamu seorang alkemis," ucap Yunzi. Tatapan Yunzi menyapu betul-betul kiok kecil di samping Soyeon. Ada nada heran dalam suaranya. Tabib," ucap Soyeon. Soyeon menelan makanan di mulutnya, memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia merasa bahwa mengungkap identitasnya bukanlah ide yang masuk akal. Yunzi menundukkan kepalanya sedikit, tanda mengerti. Keheranan di mata Yunzi berangsur-angsur memudar. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara nama kedua profesi itu, antara alkemis dan tabib, perbedaan statusnya bagaikan langit dan bumi. "Aku punya teman seorang alkemis. Setelah aku menyelesaikan misiku di sini, jika kau bersedia, aku bisa memperkenalkanmu padanya di kekaisaran Chiama," ucap Yunzi sembari mengerutkan bibir merahnya yang sedikit berminyak saat mengatakan itu. Mendengar kata-kata itu, Soyeon sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya, membuat Yunzi tampak terkejut. "Terima kasih, tetapi kurasa aku harus melupakannya saja. Aku sudah punya guru," ucap Soyeon. Mendengar Soyeon tiba-tiba menolak niat baiknya, keheranan melintas di wajah cantik Yunzi. Perkenalan pribadinya benar-benar ditolak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dia mengalami hal seperti itu. Pada saat ini, Yunzi hanya berhenti menahan pertanyaan di ujung lidahnya dan seolah ingin berkata, "Apakah kamu tidak tahu kepada siapa aku memperkenalkanmu?" Namun, dorongan ini hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Mengingat pengendalian diri dan martabat Yunzi, tentu saja dia tidak akan menanyakan pertanyaan semacam ini saat itu juga. Sebaliknya, dia perlahan menganggukkan kepalanya, serta nampak agak bingung. "Setelah lukamu sembuh, apakah kamu masih berencana untuk melawan singa kristal ungu?" ucap Soyeon. Sambil merobek potongan daging ikan terakhir, Soyeon bertanya dengan sembarangan dengan mulut penuh makanan. "Aku perlu mendapatkan kristal roh ungu," ucap Yunzi menghela nafas ringan saat dia menjawab. Soyeon menggelengkan kepalanya. Setelah menyaksikan pertarungan antara Yunzi dan singa kristal ungu, dia jelas berpikir bahwa peluang keberhasilan Yunzi tidaklah tinggi. Perbedaan antar kekuatannya dan kekuatanku tidaklah besar. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa ia benar-benar mengetahui teknik penyegelan. Kekalahanku sebelumnya adalah karena aku tidak mampu mempertahankan diri terhadap teknik itu. Dalam pertempuran berikutnya, angin ekstremku belum tentu akan kalah darinya, ucap Yunzi. Saat melihat ekspresi wajah Soyeon, alis hitam Yunzi sedikit berkerut saat ia menjelaskan dengan sedikit tidak puas. "Gerakan itu memang sangat kuat," gumam Soyeon. Soyeon tidak meragukan kekuatan sinar cahaya yang telah memotong setengah tanduk terkeras singa kristal ungu. Namun saat beradu dengan segel kristal ungu, Soyeon tidak tahu siapa yang akan menang. Setelah menghabiskan ikan panggang di tangannya, Soyeon berdiri dan meregangkan punggungnya. Ia kemudian memanggil Yunzi sebelum duduk bersila di atas lempengan batu di satu sisi. Kedua tangannya membentuk segel latihan dan ia perlahan-lahan menutup matanya. Saat dia menatap Soyeon yang telah memulai latihan, Yunzi juga berdiri dan mulai mencuci tangannya yang seperti batu giok sebelum datang ke depan Soyeon. Matanya yang jeli mengamati Soyeon yang sedang berlatih. Sesaat kemudian, alis hitamnya berkerut saat dia bergumam pelan. Bagaimana ini bisa menjadi tingkat terendah dari metode kelas uang? Guru orang ini tampaknya orang yang sangat pelit. Mungkinkah dia tidak tahu arti metode yang baik bagi seorang praktisi baru? Gumam Yunzi. Sambil mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, dalam hati Yunzi, meskipun dia belum bertemu Yalau, dia sudah diturunkan pangkat menjadi guru yang menghancurkan murid-muridnya. Setelah menyelesaikan tugasku, aku akan membantunya. Pohon muda yang bagus seperti itu tidak boleh diinjak-injak. Gumam Yunzi menggelengkan kepalanya saat dia juga duduk dan menutup matanya. Dia perlahan mulai melarutkan segel kristal ungu di tubuhnya. Selama beberapa hari Yunzi membuka segel, karena keramahan Soyeon yang luar biasa,
hubungan antara keduanya berangsur-angsur menjadi lebih akrab, dan mungkin karena keberadaan cycle tersebut, sekarang setiap kali Yunzi berbicara dengan Xiaoyan, nada bicaranya yang anggun, serta mirip dengan nada bicara seorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi, berangsur-angsur melemah. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit lebih riang. Lagi pula, ia tidak menyukai nada bicara yang sombong dan angkuh itu. Kehidupan di dalam gua itu terus berlanjut dengan tenang selama 2 hari. Namun, pada hari ketiga, ketenangan itu terganggu oleh datangnya lolongan serigala secara tiba-tiba. Tepat setelah selesai makan siang di gua, raut wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika mendengar lolongan serigala dari suatu tempat di luar gua. Dengan tergesa-gesa berdiri, dia bertukar pandang dengan Yunzi, sementara alisnya saling bertautan erat. Bagaimana kita bisa ditemukan? Ucap Xiaoyan sembari mondar-mandir dan berpikir. Setiap hari tubuhnya dibaluri dengan bubuk obat yang dapat menutupi baunya. Binatang ajaib tidak mungkin bisa membuntutinya ke lokasi ini. Dengan kedua alisnya yang saling bertautan erat, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah ekspresi minta maaf di wajah Yunzi. Sedikit tertegun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia memaksakan senyum sambil bertanya, "Kau tidak mungkin ingin mengatakan padaku bahwa kau pergi keluar hari ini, kan?" Ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi wajah Xiaoyan, wajah cantik Yunzi memerah karena penyesalan. Dengan suara malu, dia mengakui dengan lembut, "Maaf, aku pergi mandi hari ini," ucap Yunzi. Xiaoyan agak terdiam mendengar kata-kata ini. Dia mendesah sambil mengencangkan garis berat di punggungnya. Sambil menggertakkan giginya, dia memberi instruksi kepada Yunzi, "Kamu tetap di sini. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Aku akan keluar untuk memancing binatang ajaib itu pergi," ucap Xiaoyan. "Tapi kekuatanmu, lebih baik kau biarkan aku yang pergi," ucap Yunzi. Menatap Xiaoyan yang berbalik dengan niat untuk keluar, penyesalan di hati Yunzi semakin dalam saat dia buru-buru berdiri dan berkata, "Lebih baik kau tetap di sini dan jangan pergi," ucap Yunzi. Xiaoyan tiba-tiba berhenti, menoleh dan berteriak pelan, "Ingatlah, jika kau keluar, kau hanya akan menarik lebih banyak binatang ajaib." Mendengar ledakan amarah Xiaoyan yang tiba-tiba, Yunzi sedikit terkejut dan takut. Saat dia dengan bodohnya melihat ke arah Xiaoyan, otaknya tiba-tiba tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Apakah pria ini benar-benar berteriak padanya? "Jangan melangkah keluar dari gua ini, atau kita berdua akan mati di sini," ucap Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berniat untuk memperdulikan bahwa wanita di belakangnya adalah seorang praktisi Dohuang. Setelah mengucapkan kalimat itu dengan nada tegas, dia cepat-cepat bergegas keluar dari gua. Yunzi berdiri di tempat itu sambil melihat punggung anak muda itu menghilang dari pandangannya dan keluar dari gua. Tangannya yang seperti batu giok bergoyang tanpa sadar di depannya, seolah tidak dapat memutuskan ekspresi apa yang tepat untuk situasi ini. Lama kemudian, dia akhirnya tersadar dan menghentakkan kakinya dengan kesal. Usia yang begitu muda, tetapi begitu kejam saat dia marah, untuk berpikir bahwa aku telah berencana untuk membantumu. Karena kamu suka bersikap berani dan pamer, maka pergilah dan selesaikan sendiri, gumam Yunzi. Meskipun mengucapkan kata-kata itu, Yunzi tetap melangkah maju beberapa langkah untuk menatap pintu masuk gua yang terang benderang itu. Namun, ketika teringat peringatan Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi, Yunzi mendengar lolongan serigala semakin keras, dan tak lama kemudian lolongan serigala itu berangsur-angsur menjauh. Namun, anak muda itu masih belum kembali. Sekali lagi menunggu beberapa saat, Yunzi akhirnya kehilangan kesabaran dan menggertakkan giginya. Dia menjentikan tangannya yang seperti batu giok saat pedang aneh itu melesat keluar sambil dengan dingin menyatakan, "Singa kristal ungu, jika sesuatu terjadi pada Yoyen, aku pasti akan memastikan seluruh pegununganmu terbalik," gumam Yunzi. Saat mengucapkan kata-kata itu, Yunzi bergerak untuk keluar dari gua. Namun pada saat ini, sosok tubuh tiba-tiba muncul dari luar gua.
Yaoyen, apa kamu baik-baik saja? Melihat sosok itu, wajah cantik Junzi langsung berseri-seri karena bahagia. Dia berlari ke depan untuk menanyakan keadaannya. Nona, jangan keluar lagi. Kalau ada lebih banyak binatang ajaib yang datang, aku benar-benar akan mati. Ucap Xiaoyan yang berlumuran darah tersenyum getir. Pandangannya menghitam dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat dia terjatuh, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa dia seperti telah terjatuh ke dalam pelukan yang lembut dan hangat.